Pak Willem Siahaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti acara webinar pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Program webinar Ilugas ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kami punyai, baik kepada para pegiat industri dan pemerhati migas energi, masyarakat umum, maupun mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Willem Siahaya, yang biasa disebut atau dipanggil dengan Bung Wim, di mana beliau ini adalah anggota Ilugas dari lulusan Akamigas Angkatan kelima tahun 1974 dari jurusan logistik, dan beliau saat ini juga sebagai anggota Dewan Pembina Ilugas. Bung Wim telah memiliki banyak pengalaman dalam bisnis di bidang perminyakan, baik di tingkat operasional maupun di korporasi. Selain itu juga beliau mempunyai beberapa sertifikat, khususnya dalam bidang logistik dan procurement, serta berbagai penugasan, baik pemerintah maupun konsorsium, dan beliau juga menjadi anggota tim nasional peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN, dan juga sebagai dosen pasca sarjana Institut Transportasi Logistik Universitas Trisakti sampai saat ini. Dengan berbekal pengalaman beliau dan judul transformasi energi berkelanjutan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ini, kami berharap menjadikan suatu webinar yang sangat menarik dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, saudara dan adik-adik peserta. Ke depan tentunya kami sangat berharap masih banyak lagi para penulis makalah yang disajikan dalam webinar Ilugas, yang mana ini adalah sebagai wadah para alumni untuk ladang amal atau istilahnya Pak Ridwan itu wakaf ilmu dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kita punyai. Dalam kesempatan webinar ini, kami pengurus Ilugas juga menyiapkan sertifikat bagi peserta yang membutuhkannya. Tinggal menghubungi Mas Gani dengan nomor yang ada di bawah ini. Selanjutnya, izinkan kami atas nama Ilugas menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada para hadirin dan juga kepada narasumber dan tim webinar pagi hari ini, yaitu narasumber Bapak Dr. Willem Siahaya, koordinator webinar Bapak Dr. Ridwan Nyakbai, dan moderator merangkap ko-moderator adalah Bapak Insinyur Ari Wahyudi. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor pada pagi hari ini, yaitu Asosiasi Aprokip, Asosiasi Apropipe, kemudian PT TRK atau PT Teknologi Rekayasa Katup, PT Bukit Baja Nusantara, dan PT Durakip Cemerlang. Terima kasih atas sponsor dan dukungannya pada webinar pagi hari ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti webinar pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Suprianto yang telah menyampaikan sambutan di dalam webinar kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki penyampaian materi, namun sebelumnya tapi sudah pernah ditampilkan sepintas mengenai CV atau kurikulum vitae dari
Bung Willem Siahaya. Silakan Mas Gani diulang kembali lebih lanjut. Ya, gambarnya tadi masih. Inilah pemateri kita, narasumber kita, ya, pria tampan ini, ya, ber, da- diberi nama Willem Siahaya. Kalau melihat namanya ini sepertinya orang Aceh ya. Oh, Benar. salah. Yang Ambon ini sabrek pengalaman dan pengetahuannya juga sebagai pengajar. Monggo Mas Gani lanjut. Ya, penugasannya cukup banyak dan eh, di pemerintahan maupun di swasta. Tadi sudah disinggung oleh Ketua Umum tentang penugasan beliau ini ada tim nasional P3DN, pas dosen pasca sarjana Trisakti, Ketua Umum Appropipe, Dewan Pembina dari Kusbel Migas, Ilugas, IAPI, dan API. Selanjutnya eh, juga mempunyai sertifikasi yang cukup banyak dan eh, paten, CLM, CPST, CPM, CSCE, CSCM. Nah, ini saya sendiri. Nah, ini cukup banyak sertifikasi yang di melekat di beliau ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang pengalaman. Ini juga seabrek pengalamannya dan dari berbagai perusahaan, ada di Pertamina Corporate, Pertamina Representative Office di USA, kemudian di KPS, dan pernah juga sebagai World Bank Procurement Officer, dan yang terakhir di GOP Gulf Canada, ke Pertamina Mitsui Japan, dan Shell UK. Beliau juga eh, seorang yang eh, rajin atau produktif di dalam penulisan buku-buku, antara lain Procurement Management, ini sudah cetakan ketiga, kemudian Supply Chain Management sudah cetakan kelima, selanjutnya ada 170 tindak pelanggaran pengadaan barang dan jasa, Warehouse Management, dan Inventory Management. Banyak sekali buku-buku yang akan tertulis. Demikian secara ringkas CV beliau, dan kita akan langsung saja mendengarkan presentasi dari Bung Willem Syahaya tentang transformasi energi berkelanjutan meningkatkan pertumbuhan nasional. Monggo, Bung Willem. Baik, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Pri, Ketua Umum Ilugas, dan teman-teman sekalian yang hadir pada saat ini. Saya akan berusaha untuk membawakan topik ini dengan sebaik yang saya punya, yang saya miliki. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman semua yang sampai saat ini berkiprah, berputar-putar di industri perminyakan, energi, panas bumi, dan lain-lain, supaya kita sedikit bergerak keluar atau out of the box. Kita akan membicarakan soal ekonomi nasional. Saya punya pengetahuan dan punya pengalaman sedikit, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Gani, bisa hostnya dipindahkan ke saya? Pak Win, silakan Pak. Sudah, oke, Sudah thank bisa you, thank you. operate ya, oke Pak. Baik, teman-teman sekalian, judul yang ingin saya bawakan adalah
transformasi energi berkelanjutan. Jadi sudah satu step di atas energi perubahan atau energi transisi. Jadi sekarang sudah kita bicarakan mengenai berkelanjutan. Jadi maksudnya itu adalah dengan menyelesaikan tugas kita, malah sekarang menjadi tugas negara, dengan adanya transformasi energi berkelanjutan, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Ini satu tugas yang sangat mulia. Nah, kita akan coba membahas secara manajemen. Jadi mohon maaf saya tidak akan terlalu detail mengenai teknisnya, namun saya akan berbicara mengenai manajemen atau pengelolaannya. Ya, ini skemanya, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Jadi kita mulai dengan energi, kemudian kita meningkat dengan transformasi energi, dan meningkat lagi kepada transformasi energi berkelanjutan, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah berbentuk, yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi kita akan berbicara tidak jauh dari lingkup atau skop ini. Kita mulai dengan energi. Saya ingin memperkenalkan, banyak di antara kita yang memang sudah kuasai, sudah tahu, dan sekedar saya ingatkan bahwa energi itu yang kita tahu bukan hanya energi mineral, energi migas, panas bumi, dan lain-lain. Tapi energi ini sangat luas. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita bergerak lebih luas dari lingkup kerja yang selama ini kita tekuni. Ini energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan satu tindakan atau usaha meliputi tenaga, gerak, dan kerja berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik. Jadi tindakan-tindakan ini, tenaga-tenaga ini, itu yang disebut dengan energi. Kemudian di dalam prakteknya, implementasinya, energi itu di dalam dunia nyata, itu ada 2, 4, 6, 8, 9. Ya, yang lain sudah kita kenal, namun saya ingin sedikit membawa atau memperkenalkan energi nuklir. Karena banyak di antara kita belum begitu familiar, sudah tahu tapi belum begitu akrab dengan nuklir. Kenapa saya pilih nuklir? Karena nuklir ini rupanya dia itu merupakan energi berkelanjutan juga. Yang selama ini kita takut, kita was-was, kita khawatir, tapi mempunyai nilai tambah. Mari kita lihat. Nah, kita lihat dulu sebelum masuk ke energi nuklir, kita lihat perubahan energi. Jadi ini, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa energi yang berubah, umpama dari listrik menjadi cahaya, listrik menjadi panas, menjadi bunyi, kemudian dari energi gerak menjadi listrik, kimia menjadi gerak, kemudian panas menjadi gerak, lalu cahaya menjadi kimia. Ini perubahan-perubahan energi yang secara mendasar kita harus tahu. Baik, sekarang saya akan sedikit mendalam tentang energi nuklir. Kenapa saya pilih nuklir? Karena di sini selain energi terbarukan, juga energi nuklir sangat menarik. Karena ada nilai tambahnya, ada manfaatnya.
saya bacakan saja, energi nuklir adalah penggunaan reaksi nuklir, yaitu perubahan dalam inti atom untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas. Perubahan ini ada dua, yaitu perubahan fusi, jadi menggabungkan yang kecil-kecil menjadi satu yang lebih besar, itu akan mengakibatkan terjadinya panas. Kemudian yang kedua adalah jenis fisi. Ini kebalikan. Jadi memecahkan yang berat, yang besar, uranium menjadi inti-inti atom yang lebih kecil. Maaf, saya punya link agak terganggu. Jadi ada dua jenis, yaitu fusi dan fisi. Kemudian di mana menggunakan atau penggunaannya itu? Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita sudah tahu, meskipun kita di sini baru mulai bertumbuh, namun di negara-negara besar itu sudah dipraktekkan. Kemudian pada kegiatan aplikasi medis, kemudian pada kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan. Ini nuklir dipakai di mana? Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini keuntungannya. Jadi kita jangan khawatir atau jangan langsung tidak berkenan dengan nuklir. Mari kita lihat. Jadi nuklir itu adalah salah satu energi yang berkelanjutan. Kenapa? Karena sumber energi nuklir seperti uranium itu tersedia dalam jumlah yang besar dan bisa digunakan untuk kurun waktu yang sangat lama. Kemudian energi nuklir ini mempunyai emisi yang sangat rendah. Lalu yang ketiga, mempunyai keamanan pasokan. Jadi itu tidak tergantung kepada sumber-sumber yang lain, karena kita dalam negeri ini cukup banyak. Lalu hanya yang menjadi pemikiran, tantangan, atau dampaknya adalah yang pertama, kita harus lebih baik dalam mengolah limbah radioaktif. Kemudian keselamatan dan bencana nuklir. Kita pernah ingat insiden di Chernobyl dan Fukushima. Ya, jadi yang meledak, yang bocor, itu kita harus lebih hati-hati. Lalu yang ketiga mengenai senjata nuklir. Ini kalau salah diawasi, salah dikontrol, akan disalahgunakan untuk membuat senjata-senjata nuklir yang saling membunuh manusia di atas muka bumi ini. Ini tantangannya. Namun, kenapa saya pilih nuklir? Karena dia adalah cukup menguntungkan bagi kita. Dibanding fosil, dibanding dengan yang lain, asal kita kelolanya dengan benar. Baik, kita teruskan. Sekarang kita masuk ke transformasi energi. Tadi energi sudah kita tahu secara garis besar dan kita coba masuk secara agak mendalam dalam energi nuklir. Sekarang kita melihat transformasi energi. Saya ingat Mas Ari pernah usul, pernah centil saya, kenapa pakai transformasi, nggak pakai transisi? Karena sekarang lebih populer transisi. Iya, betul. Jadi transformasi itu adalah perubahan. Jadi dalam satu bentuk, satu sifat menjadi bentuk atau sifat yang lain, sedangkan transisi itu proses untuk menuju perubahan itu. Step by step itu yang kita sebut dengan transisi. Baik, kita lihat di sini dulu apa itu yang dimaksudkan dengan transformasi.
Transformasi di dalam dunia nyata itu ada 3, transformasi teknologi, transformasi digital, dan transformasi organisasi. Secara garis besar, transformasi teknologi ini itu menggunakan sumber daya, dan digital, kehidupan komunikasi, dan perdagangan. Dan yang transformasi organisasi, kita meningkatkan kinerja, efisiensi, daya saing, dan lingkungan. Environmental. Nah, ini transformasi atau perubahan. Nanti transisi, bagaimana proses untuk mencapai perubahan itu baru kita sebut dengan transisi. Baik, kita lihat secara garis besar, tadi saya sampaikan bahwa saya fokuskan kepada energi nuklir dan energi terbarukan. Sumber energi ada 2 yang kita kenal, sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan, atau kita biasa sebut dengan energi alternatif. Sumber energi yang tidak dapat terbarui atau non-renewable adalah suatu yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi yang tak terbarukan berasal dari perut bumi yang membentuk cair, gas padat, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ini fosil. Kemudian yang terbarukan, ini yang menjadi salah satu konsentrasi atau topik diskusi kita adalah energi alternatif. Renewable adalah sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam dengan proses berkelanjutan. Jadi kita akan bahas sebentar mengenai berkelanjutan, tapi yang dimaksud secara garis besar adalah dia berkelanjutan itu sekarang kita laksanakan, namun ke depan tetap kita laksanakan dan berguna untuk generasi selanjutnya. Jadi bukan hanya untuk generasi saat ini, tapi dia berguna untuk generasi yang akan datang. Itu yang dimaksudkan dengan berkelanjutan. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang dipakai sebagai pengganti sumber energi yang tak dapat terbarukan. Ini pengganti, bukan pengalihan. Jadi sudah pengganti. Oleh sebab itu, semua sumber energi terbarukan disebut juga dengan sumber energi alternatif. Sebagai contoh, banyak sekali contoh, namun saya ambil contoh yang populer dan cukup volumenya cukup besar, yaitu matahari, panas bumi, angin, dan air. Kita sampai ke transformasi energi. Jadi tadi kita sudah mengenal energi, lalu sekarang kita bagaimana mentransformasikan energi tersebut. Transformasi energi yaitu proses pengubahan energi dari suatu bentuk atau model tertentu menuju bentuk lainnya yang memberi kapasitas, kemampuan, dan menghasilkan nilai yang lebih baik dan efisien. Jadi ini mempunyai nilai tambah, mempunyai added value, dan dia lebih efisien. Transformasi energi adalah upaya sistematis, terencana, terpadu, guna melestarikan sumber daya energi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Jadi kalau kita sudah putuskan untuk transformasi energi, inilah maksudnya. Kemudian tujuan transformasi energi adalah mengurangi penggunaan energi fosil yang tadi kita sebut di atas, seperti minyak bumi dan batu bara. Mengurangi dampak negatif lingkungan, seperti
pemanasan global, dan polusi udara. Saya lebih cenderung memakai lingkungan environmental dibandingkan dengan lingkungan hidup saja. Karena lingkungan itu menyangkut seluruhnya, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan yang terjadi di luar kehidupan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, menekan biaya impor energi. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua harus yakin itu bahwa dengan adanya transformasi energi, kita bisa menekan biaya impor energi. Contohnya migas, dengan crude oil, dengan minyak jadi, fuel, ya kalau kita bisa terapkan transformasi energi dalam negeri, maka kita bisa menghemat, menekan biaya impor energi dari luar. Yang kelima, menjamin ketersediaan ketahanan energi nasional. Dan yang keenam, ini akan kita bahas ke depan, jadi kaitannya itu, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kenapa yang ini menyebabkan atau mengakibatkan peningkatan, ini karena ada faktor-faktor atau elemen-elemen seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedikit, saya tahu persis, teman-teman saya sudah mahir dan sudah paham betul tentang energi terbarukan. Saya sekedar mengulangi atau remind saja bahwa energi terbarukan itu mempunyai kelebihan. Ramah lingkungan, tingkat emisi karbon rendah, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Jadi kita nggak main lagi fosil-fosilan itu, ya makin hari makin ditekan, makin menurun. Lalu kita punya pasokan cukup berlimpah. Ini yang disebut dengan berkelanjutan. Kemudian bisa diperbaharui dan tidak akan habis. Kenapa kita pakai sistem atau pakai keputusan untuk mengadakan energi terbarukan, inilah kelebihannya. Namun, ada beberapa tantangan, hambatan, dampaknya. Yang pertama, karena ini berteknologi baru dan masih kita harus terus mengusahakan pengembangan. Jadi membutuhkan pengetahuan, membutuhkan daya yang lain, membutuhkan dana, karena ini adalah teknologi baru. Kemudian yang kedua, tantangannya, biaya pembangunan infrastruktur relatif cukup tinggi. Jadi fasilitas infrastruktur yang kita bangun itu membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, tantangannya sumber energi terbarukan tergantung kepada pengaruh cuaca. Ya, seperti angin, matahari, itu kalau cuacanya, iklimnya nggak bagus, itu mempengaruhi. Baik, saya teruskan. Kita sampai ke transformasi energi berkelanjutan. Ini langkah demi langkah menuju ke pertumbuhan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi energi berkelanjutan. Saya ingin mulai dengan apa yang dimaksudkan dengan energi atau berkelanjutan dulu. Ya, pembangunan berkelanjutan. Ini dia. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan generasi masa sekarang. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tetap memenuhi kebutuhan generasi masa yang akan datang. Nah, ini yang disebut berkelanjutan.
Jadi tidak stagnasi, tidak berhenti pada saat ini saja. Namun kita harus berpikir saat ini kita jalankan, namun ke depan ini harus terus generasi penerus, generasi yang akan datang, generasi muda yang akan datang itu harus nikmati pembangunan kita. Kemudian menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Jadi hal-hal kegiatan yang berdampak buruk terhadap lingkungan kita harus minimize, kita harus minimalkan. Dan keempat, merubah skema konsumsi masyarakat dan skema produksi terhadap sumber daya alam. Jadi cara konsumsinya, bagaimana sistem konsumsinya, kemudian bagaimana sistem produksinya, kita harus robah, kita harus perbaiki supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Apa sifatnya atau karakternya atau karakteristiknya pembangunan berkelanjutan? Yang pertama, setiap tindakan harus memikirkan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi kita berbuat apa saja, kegiatan apa saja, kita harus memikirkan tentang dampaknya. Yang kedua, perilaku manusia mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus secara berkesinambungan, terus-menerus. Yang ketiga, rasa tanggung jawab terhadap alam dan menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Kita harus bertanggung jawab. Keempat, manusia mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menguasai teknologi pemanfaatan alam harus secara efisien dan bertanggung jawab. Jadi teknologi yang kita punya, pengetahuan, kemampuan yang kita punya, yang kita jalankan, yang kita implementasikan harus dilaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab. Tidak asal-asalan, tidak semena-mena. Yang kelima, kebijakan dan fokus kegiatan harus saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Jadi kita tidak boleh bertindak silo, jadi masing-masing dengan target, masing-masing dengan tujuan sendiri-sendiri. Kita harus berinteraksi, berkoordinasi, supaya tujuan akhir itu adalah bentuk satu integrasi atau satu kesepakatan, satu target bersama. Itu yang penting. Ini adalah tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Yang saya beri merah ini itu akan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, di sini ada 4 pilar, 17 tujuan. Ini di mana-mana teman-teman yang berhubungan dengan sistem kerja dalam perusahaan, ini pasti sudah kuasai ini. Jadi ini sudah mendunia. Ini adalah 17 target dunia yang sudah disahkan menjadi target dunia dan berlaku untuk seluruh negara. Bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kita harus mempunyai 17 tujuan yang dikategorikan dalam 4 pilar. Ini dia nih. Jadi nanti kalau sudah dilaksanakan, bahwa nanti dunia ini tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera. Ini target kita untuk merubah atau meningkatkan transformasi energi berkelanjutan menjadi peningkatan ekonomi nasional. Kemudian pendidikan berkualitas,
kesetaraan gender, kemudian energi bersih dan terjangkau. Ini yang kita sasaran di dalam tugas-tugas kita. Enggak, ini meeting lain. Lalu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ini dia. Ya, jadi semua masyarakat, semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini target internasional, bukan target kita. Dan kita sudah ratifikasi itu. Sampai ke yang 13, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi kita pakai energi yang sekarang Pertamina atau kita semua sedang mengusahakan supaya kita hemat pemakaian energi dan bagaimana sistem produksi yang baik yang bertanggung jawab. Lalu penanganan perubahan iklim. Kita sudah sampai ke situ. Bagaimana apabila terjadi perubahan iklim, kita sudah siap untuk antisipasi. Dan yang terakhir dari 17 tujuan ini kita boleh bangga, dunia itu menetapkan 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah perdamaian. Hebat, di samping kemiskinan, kelaparan, akhirnya menuju kepada perdamaian dunia. Baik, ini adalah transformasi energi berkelanjutan. Tadi kita sudah bicarakan mengenai dasar-dasar berkelanjutan. Sekarang kita menilik sedikit tentang transformasi energi yang berkelanjutan. Menuju transformasi sektor energi global menjadi non-karbon. Ini target ya, target dari transformasi energi berkelanjutan. Pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke sumber energi terbarukan. Kemudian menekan risiko pemanasan global, lalu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang mahal dan semakin langka. Jadi fosil itu mahal. Dibuat statistik perbandingan antara fosil dan terbarukan itu mahal jatuhnya dan semakin langka, semakin sulit. Kemudian kelima, berkelanjutan dan menjaga kelangsungan peradaban dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ini sudah peradaban ini, peradaban itu adab. Ya, jadi terus-menerus. Dan yang keenam, yang berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional adalah signifikan dalam sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru. Bapak dan Ibu sadar enggak bahwa energi berkelanjutan itu akan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kita juga mempunyai andil untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, langkah progresif yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan sejahtera. Jadi saya mau saya anjurkan sekarang kita ngomong dikit-dikit ya harus pakai berkelanjutan. Nah, sampai ke rumah juga, sampai rumah tangga juga. Kita saling sayang antar keluarga, suami istri, berkelanjutan, bukan sekarang aja tapi terus menerus. Ya, tanpa pamrih. Jadi berkelanjutan ini sustainable itu harus kita terapkan di mana saja kegiatan kita. Ini manfaat ya, manfaat dari energi terbarukan berkelanjutan. Ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Ini kaitannya manfaat dari energi terbarukan berkelanjutan
dengan pertumbuhan, peningkatan ekonomi nasional. Lalu menjamin kemandirian energi. Jadi kita tidak tergantung lagi kepada energi impor dan energi lain. Seperti kita sudah sepakat, kita sudah punya kata kunci, yaitu energi terbarukan berkelanjutan. Hemat biaya, kemudian tangguh dan berdaya saing tinggi, serta dapat diandalkan. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, jadi karena polusi nggak ada, ya, jadi kesehatan kita menjadi meningkat. Nah, yang ketujuh ini, kelihatan sepele tapi sangat-sangat penting, mengurangi beban subsidi BBM. Dengan kita memakai energi terbarukan berkelanjutan, maka subsidi BBM akan dikurangi, malah nanti menjadi nol, zero. Ya, ini tadi kita singgung mengenai competitiveness. Kalau dalam persaingan kerja, bisnis, ekonomi, itu ada bagaimana cara kita harus efisiensi, dan bagaimana cara untuk efektivitas. Ya, kalau efisien kita harus menurunkan cost-nya. Jadi biaya-biaya dalam kerja kita tuh harus kita turun. Manpower harus kita turun. Turun jumlah tapi naik quality, kemampuan. Kemudian overhead, biaya-biaya overhead itu harus kita turunkan. Nah, ini yang disebut dengan doing the thing right. Itu adalah efisien. Jadi kita mengerjakan barang yang benar. Kemudian dalam segi efektivitas, kita harus naikkan value added, nilai tambah dari semua kegiatan kita. Kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk mempunyai nilai tambah. Lalu kita harus mendapatkan outcome yang baik. Outcome ini berbeda dengan output. Kalau output itu sekedar keluaran, jadi hasilnya saja. Tapi kalau outcome ini pengeluaran, ada keluaran hasil yang bermanfaat. Itu disebut outcome. Karena sekarang kebanyakan menghasilkan tapi tidak berguna, tidak bermanfaat bagi masyarakat umpama. Ya, seperti sekarang kita lihat ada contoh buat jalan tol, buat ini, buat itu, hasil ada tapi tidak bermanfaat. Nah, itu masih output, belum outcome. Lalu accuracy, kita harus berbuat sesuatu itu yang akurasi, yang tepat. Nah, ini disebut dengan doing the right thing. Jadi beda ya, antara doing the thing right dengan doing the right things. Oke. Ini saya beri gambaran tingkat kompetisi di ASEAN. Indonesia itu 41%, ya, di ASEAN itu nomor 1, 2, 3, 4, ke-5. Ini pada tahun 2023 itu kita punya tingkat persaingan itu ada 41%. Jadi maksudnya dengan makin tinggi makin baik persentage ini, itu semua layanan, semua kegiatan itu prima, ya, mempunyai nilai yang tinggi. Seperti Singapura itu nomor 1, 78%. Kita masih nomor 5, lalu yang paling bawah di ASEAN itu Kamboja 27% saja. Ya, nah, daya saing ini kita harus berusaha terus. Yang tadi saya sampaikan, doing the thing right dan doing the right thing itu, kita harus berusaha dengan baik supaya tingkat kompetisi negara kita, negara Indonesia tercinta ini
akan makin hari, makin ke depan, makin naik, makin naik, makin naik. Ya, nah kalau apalagi mahasiswa itu harus berjuang betul-betul karena mereka adalah ujung tombak untuk menaikkan tingkat kompetisi negara kita. Lalu ini tingkat kompetisi 132 countries negara pada tahun 2020. Indonesia itu nomor 65 saja, masih jauh sekali. Ya, tadi di ASEAN Singapura nomor 1, kalau di dunia Singapura itu masih nomor 3 dia. Nah, kita masih lumayan, masih Thailand di bawah kita, Vietnam di bawah, Laos, Kamboja, tapi ini kurang bagus. Kita harus berusaha untuk tetap meningkatkan tingkat kompetisi kita. Nah, sekarang yang terakhir, saya masih ada beberapa menit ya, Mas Ari. Ini 30 masih cukup banyak. Masih? Iya. Waktu Se- banyak, tenaga yang kurang ini, kata Pak Waskodo itu. Selesainya Bang Wim. Ya, enggak. Baik, saya maaf ini dikit-dikit harus minum ini. Jadi saya kalau di lapangan golf itu orang ketawa, kok nggak pernah minum, tapi kalau di webinar, di seminar itu dikit-dikit minum-minum. Lapangan golf nggak pernah minum, karena di situ saya nggak pernah mikir, asal mukul aja itu. Kalau di lapangan golf ada caddy-nya. Kalau di Iya, iya, kelas oke. nggak ada. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ini adalah eh, bab terakhir. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan proses perkembangan kondisi perekonomian suatu negara untuk menjadi lebih baik dalam waktu tertentu. 1 tahun ya, nanti berlomba lagi. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolok ukur negara dalam kondisi perekonomian yang baik. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan proses perubahan perekonomian negara secara berkesinambungan, berkelanjutan, menuju masa depan yang lebih baik. Dari kesimpulan dari alinea ini, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara itu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat kita sejauh mana. Ya, makin tinggi, makin baik. Apa faktor-faktor yang menentukan, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yaitu sumber daya alam. Kita punya, asal dikelola dengan baik, sumber daya manusia. Sekarang kita sudah cukup baik, lalu akumulasi modal. Kita juga harus punya modal, investasi yang baik, kemudian ada sosial budaya juga baik, ya, etika berorganisasi, etika pemerintah, itu masuk dalam sosial budaya. Orang percaya kepada negara kita kalau lihat pemimpinnya itu baik semua. Kemudian tenaga manajerial dan organisasi produksi kita cukup baik. Teknologi kita tidak kalah tingkat penggunaan teknologi maju dengan negara lain. Lalu ini juga sangat menentukan. Yang dinilai adalah faktor politik dan administrasi pemerintah. Kalau ini belum stabil, ini belum nyaman, maka tingkat pertumbuhan ekonomi kita masih rendah. Kita masih kalah bersaing dengan negara lain. Kalau kita rendah, itu menunjukkan bahwa masyarakat, rakyat kita itu belum sejahtera. Ya, jadi mari kita sama-sama bertekad kalau kita sudah umur lanjut, kita turunkan ke anak, cucu, ke siapa saja
untuk ayolah kita membangun negara kita bersama-sama. Biasanya itu diukur dengan namanya dengan produk domestik bruto. Ya, jadi bruto ini adalah produk yang menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Ya, dengan ini bisa mengukur bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita itu sampai sejauh mana, sudah sampai di tingkat mana. Apa manfaatnya kita mengukur semua ini? Mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ini maju enggak? Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Kita dengan Malaysia tuh mana yang bagus? Nggak boleh asal-asal bilang kita lebih bagus, dia lebih jelek, nggak bisa. Kita harus lihat dengan PDB-nya ini. Kita harus hitung. Lalu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita punya struktur pembangunan ekonominya itu sudah on the track atau enggak. Apa yang salah kita perbaiki supaya kita dapat hasil yang baik. Dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Dengan adanya ini, pemerintah bisa pakai untuk menjadi pedoman untuk apa-apa yang perlu diperbaiki, perlu dirubah untuk menuju target yang lebih baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu apa manfaatnya, kita lebih cinta kepada negara kita ini. Kita lebih semangat untuk berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita ini. Karena apa? Pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat kalau kita punya tingkat yang baik. Kemudian peningkatan layanan publik. Apa-apa yang menjadi tugas pemerintah, tugas aparat, itu menjadi meningkat. Kemudian investasi meningkat. Orang percaya kepada kita, negara lain percaya kepada kita, dia akan menanam modal di negara kita. Lalu tidak kalah pentingnya, pengangguran akan menurun. Kalau ini naik, mari kita sama-sama bersemangat, kita bersatu. Kalau naik, maka pengangguran akan menurun. Riset akan meningkat. Selama ini kan Indonesia terkenal dengan jago, tapi tidak adalah R&D-nya itu kurang sekali. Nah, itu akan meningkat. Produksi meningkat. Pembangunan ekonomi meningkat. Kemiskinan menurun. Pemberdayaan kapasitas nasional meningkat. Kita akan pakai produk dalam negeri, kita akan pakai tenaga-tenaga ahli dalam negeri, ya, kapasitas nasional akan meningkat. Inilah hasil dari peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, ini sudah mau akhir nih, 3 slide lagi. Mohon kesabaran dari teman-teman semua. Ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir dari Indonesia. Ya, ini rata-rata tuh di atas 5%. Masih oke. Ya, yang tadi kita juga daya saing masih oke. Ini oke. Pada tahun 2020 ini tidak sempat dihitung karena waktu itu COVID berat ya. Malah ini minus. Jadi malu kalau dikasih grafik di sini minus. Namun 2022 sudah naik, sekarang naik, nanti kita lihat di sini ya. Ini Asia 2024. Di mana Indonesia? Indonesia di ini dia. Ya, kita rata-rata 5%. Ini yang paling bagus, Meksiko ya. Jadi jangan saudara-saudara atau teman-teman lihat India itu jelek. Ini pertumbuhan ekonominya tinggi loh. Meksiko itu sampai 27%. Jarang itu yang pakai 2 digit. Ini 2 digit malah di atas 20. Ya.
namun kita lebih baik dibanding yang lain ini. Termasuk kita lebih baik dibanding mana? Thailand, ya, Cina, kita lebih baik. Nah, berarti kesejahteraan kita, kesejahteraan rakyat Indonesia kelihatan lebih baik dibanding ini. Jadi jangan cuma lihat orang-orang yang susah, tapi secara umum kita masih lebih baik dibanding dengan negara ini. Nah, ini tingkat ASEAN. Pertumbuhan ekonomi, namun saya nggak dapat yang 2024, namun 2023 saja, dan ini masih estimasi, dan kelihatannya sangat dekat. Ya, Singapura itu cuma 2,6, kita pada tahun 2023 4,9. Mudah-mudahan katanya 2024 itu sudah 5 poin. Ya, lebih tinggi. Kita masih kalah dengan Vietnam, dengan Filipina. Malaysia kita masih di atas, Thailand di atas, Singapura di atas. Ini simpulan terakhir. Baik, jadi ini simpulan ini sekarang sudah tidak pakai kata kesimpulan lagi, tapi simpulan. Jadi simpulan ini yang tadi kita bicarakan, 3 stepping itu saling mendukung, akhirnya sampai ke yang tertinggi. Ini dia, transformasi energi, apa yang kita bicarakan tadi, peningkatan produktivitas, kemudian peningkatan daya saing, penghematan biaya, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau kita masih baru sampai ke transformasi energi. Tapi ini merupakan cikal bakal untuk kita naik kelas menjadi transformasi energi berkelanjutan. Kita sudah sampai ke peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, pengelolaan SDA atau sumber daya alam berkesinambungan, pelestarian alam dan lingkungan, penggunaan teknologi secara efisien. Dan dari dua sektor, kelompok, dua sisi ini, kita akan maju, kita akan naik menjadi pertumbuhan ekonomi nasional dengan peningkatan income per kapita. Ya, jadi kalau kita sudah sampai ke tingkat ini, income per kapita kita akan naik, peningkatan investasi akan naik, peningkatan kapasitas nasional akan naik, lalu penurunan kemiskinan dan pengangguran. Itu yang bisa dapat saya sampaikan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih dengan merah putih yang bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, akhirnya sampai kepada simpulan, dan dengan demikian presentasi akan dilanjutkan dengan tanya jawab.